Stop kekerasan pada anak. Salam ramah anak untuk anak-anak Kabupaten Majalengka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Abu Fatur dalam episode dialog, pojok dialog. Kali ini saya kedatangan tamu saudara Aris Prayuda ya, dari sebagai ketua Lembaga Perlindungan Anak. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Majalengka. Selamat malam, Pas. Selamat Sehat? malam. Sehat. Alhamdulillah. Kita akan korek-korek apa sih itu LPA dan bagaimana sih kiprah LPA. Tentunya masih banyak sahabat-sahabat di rumah yang belum tahu. Baik Mas Aris, kalau dari kepanjangan LPA sendiri Lembaga Perlindungan Anak. Berarti ada kaitannya dengan masalah-masalah persoalan tentang kekerasan terhadap anak dan lain-lain. Sebenarnya LPA itu apa sih? LPA itu kalau dirunut dari sejarah itu Kak Seto dengan rekan-rekan yang lain semacam Aris Merdeka Sirait dan Heni Hermano itu membuat sebuah lembaga yang namanya Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Itu dimulai dari tahun 97, itu kemudian berubah kembali di tahun 2000-an. Itu ada yang namanya Komnas Perlindungan Anak. Nah, kita juga kan tahu Komnas. Nah, cuman berjalannya waktu itu di tahun 2016 kemarin itu berubah kembali karena sesuai dengan hitohnya pendirian itu Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Nah, ini juga masyarakat perlu tahu, khusus di Kabupaten Majalengka ini tidak ada yang namanya KPAI, karena kalau KPAI itu adalah lembaga negara. Nah, kalau LPAI itu lembaga NGO. Lembaga NGO. Makanya pemahaman kemarin ada yang kasus dan lain sebagainya itu pengaduan ini KPAI Majalengka kemana. Yang jelas kalau misalkan nanya KPAI bukan saya. Saya itu adalah Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Tapi meskipun demikian artinya LPA juga bisa mengikuti pendampingan ya, menerima pengaduan dan lain-lain, pengaduan segala macam sampai pokoknya ketika mulai dari pencegahan sampai pendampingan, kemudian pemulihan sampai ke reintegrasi sosial. Kalau boleh tahu di Kabupaten Majalengka nih anggota LPA ini sendiri ada berapa nih? Kalau untuk anggota LPA ada 20 orang. Ada 20 orang. Itu kita juga lagi mencoba merancang untuk di tiap kecamatan ada. Nanti kita buat untuk setiap kecamatan ini ada Satgas Perlindungan Anaknya. Nah, kalau di pusat itu ada yang namanya Spartan, Seksi Perlindungan Anak tingkat RT dan RW. Kita akan canangkan namanya Gerakan Sahabat Anak. Oke Kang, tadi kan bagus sekali tuh ya konsepnya akan membuat ibaratnya ranting-ranting lah hingga ke tingkat RT. Satgas lah. Ini kalau boleh tahu untuk saat ini kantor pusat LPA sendiri di mana nih? Untuk LPA Kabupaten. Iya, Kabupaten. Untuk LPA Kabupaten itu kita masih bareng dengan Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen. Kita satu rumpun ya. Kebetulan Pak Dede selaku ketua dewan pembina kita gitu. Nih, kalau ada masyarakat kita yang ingin mengadukan atau berkonsultasi ke LPA, kira-kira alamatnya di Majalengkanya di mana tuh? Di jalan apa? Kalau untuk langsung datang ke sekretariat di Jalan Babakan dekat Indomaret Babakan. Siap. Tapi kalau misalkan karena kita juga jarang untuk standby di kantor. Karena kita jarang standby di kantor, makanya kita juga buka pengaduan lewat online. Salah satunya untuk nomor HP juga kita ada khusus. Bisa ada nomor pengaduannya di 085 321 830 859. Itu nanti ada yang ngejawabnya staf kami. Oke tuh sahabat-sahabat pojok peta bisa dicatat ya tadi nomornya, kalau bisa diulangi 085 321 830 859. Ya. Tuh nomornya ya. Nanti di bawah kita. Oke, setelah itu kegiatan apa saja nih yang sekarang lagi dikerjakan? Nah, kalau untuk dari tahun awal ya, kita berdiri itu tahun 2015. Itu tanggal 6 November. LPA itu tanggal 6 November 2015. Nah, kemudian di SK-kan oleh LPA Jawa Barat
itu tanggal 6 November 2016. Nah, kalau ibaratnya gini, di pusat itu ada yang namanya Kaseto. Oh. Kemudian Di sini ada Aris. yang kedua itu ada yang namanya Aris Merdeka Sirait. Oh, iya, tahu ya, iya, yang iya, gondrong. iya, iya. Nah, kalau di Majalengka ada Aris Majalengka Sirait. Oh. Iya. Berarti sama-sama Kak Aris ya. Baik, untuk di Majalengka sejauh ini dari mulai berdiri sampai sekarang sudah ada berapa pendampingan yang untuk pendampingan di tahun 2016 itu kan agak meningkat nih. Dari 2016 itu ada 18 kasus yang kita tangani dari pendampingan dari awal sampai beres reintegrasi. Kemudian di 2017 meningkat lagi 20. Sebagian besarnya kasus kekerasan apa aja nih? Kebanyakan itu kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dan kemarin juga kita sempat silaturahmi ke Lapas Majalengka dan semua dari total keseluruhan napi itu hampir keseluruhan adalah napi kasus pencabulan. Jadi saya teringat dengan ini, bukan saya pernah baca dari Simponi PPA ya, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak itu ya, bahwa di tengah pandemi ini, jadi kasus yang terbesar itu adalah kekerasan terhadap anak, ya seksualitas itu pencabulan. Berarti kalau begitu sama ya Majalengka juga paling tinggi ya. Kalau untuk Majalengka sendiri kemarin saya sudah konferensi pers dengan teman-teman media. Itu total 2020 kemarin dari mulai Maret bahkan dari mulai Januari itu total keseluruhan 31 kasus. Nah, kalau untuk yang sampai inkrah di pengadilan itu ada 21. Berarti yang 10-nya gimana? 10-nya itu kebanyakan banyak yang bukti-bukti yang tidak kuat ya. Tidak kuat, masih kurang. Apa sebenarnya yang menyebabkannya? Kok di tengah pandemi ini justru kekerasan terhadap anak ini malah meningkat ya? Nah, justru kan gini, kalau misalkan sebelum pandemi itu kan anak-anak bermain ya, kemudian mereka di sekolah dari pagi sampai sore. Nah, kalau di rumah terus-terusan, apalagi boring kan main HP segala macam. Kemudian anak-anak ini juga memang sebetulnya pelaku ini bukan orang jauh. Kebanyakan orang-orang terdekat. Jadi waspada itu. Artinya meskipun di tengah work from home ya, WFH, anak-anak belajar daring ya. Peran orang tua untuk mengawasi anak itu sangat penting ya. Sangat penting. Oke. Ini pelajaran buat teman-teman di rumah, berhati-hati. Terkait anggaran nih, gimana nih? Berbicara soal anggaran, bagaimana keberpihakan anggaran dari pemerintah terhadap kebetulan ini juga tadi sudah sempat diskusi dengan teman-teman di Forum Anak. Nah, kebetulan kan di Majalengka juga ada yang namanya Forum Anak. Nah, tapi masyarakat ini tidak tahu di Majalengka ini ada Forum Anak. Nah, Forum Anak ini adalah anak-anak yang berhimpun di satu tempat yang namanya Forum Anak. Namanya kalau di Majalengka Forum Anak Remaja Majalengka. Seharusnya setiap musyawarah perencanaan pembangunan itu Forum Anak dilibatkan. Bahkan di musyawarah desa juga itu kan ada keterlibatan. Tidak hanya tokoh masyarakat ataupun yang lain, akan tetapi ada keterlibatan perempuan, anak disabilitas, bahkan anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak itu harus terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Nah, lantas kemudian kita juga tahu ya di alun-alun Majalengka. Dan Majalengka seperti apa? Nah, seharusnya kan apalagi di masa pandemi, seharusnya ya pemerintah jangan langsung membuka dulu kemarin itu. Ini kan meresmikan. Nah, kan kalau masyarakat itu ketika pemerintah meresmikan salah satu tempat, itu pasti akan berbondong-bondong datang ke satu tempat itu. Apalagi alun-alun yang memang di depannya ada pendopo. Itu kan berkerumun semua di situ. Ini kan bahkan untuk pandemi ini kan harus sesuai dengan protokol kesehatan. Dan bahkan banyak anak-anak yang tidak memakai masker. Kan gitu. Nah, untuk keterlibatan masyarakat juga ini untuk keterlibatan masyarakat itu kalau untuk di Majalengka baru hanya sebatas LPA. Nah, kemarin juga memang ada perisai ABH, kemudian ada komunitas perempuan, cuman keterlibatannya kurang. Jadi, oke Kang, jadi tadi
berbicara kita ke persoalan keterlibatan masyarakat ya. Baru LPA aja yang sudah ada ya. Tapi masih bisa memungkinkan membuka ruang untuk masih kelompok-kelompok bisa masyarakat karena lain. sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 17 tahun 2016 itu kan di pasal 72 ada. Tidak hanya pemerintah, akan tetapi lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, media juga, kemudian dunia usaha itu wajib untuk terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Bisa ke teman-teman jurnalis tuh. Artinya saya menyapa atas nama keluarga besar PBI Majalengka untuk bisa terlibat dalam perlindungan anak. Ini menarik nih. Soal anggaran, bagaimana nih? Apakah sudah dapat perhatian khusus dari pemerintah atau gimana nih? Oke, baik. Kalau untuk intervensi dari pemerintah terkait anggaran untuk perlindungan anak, jujur saya dari tahun 2015 itu saya coba berkomunikasi dengan, karena sudah berkomunikasi dengan Kabid Perlindungan Anak, bahkan dengan Kadis, itu mereka juga mengeluhkan untuk program perlindungan anak ini masih kecil. Bahkan tadi juga kita sempat diskusi dengan beliau-beliau itu untuk anggaran 2021 itu hanya 100 juta. Kalau untuk Sumedang itu yang memang tidak ada lembaga perlindungan anak sekalipun itu sudah 300 juta. Loh, kenapa di Majalengka bahkan yang sudah ada ya malah yang sudah ada lembaganya jelas-jelas gitu kan. Ya mudah-mudahan Pak Bupati atau Pak Sekda yang menonton tayangan ini bisa memperhatikan lah, karena keberadaan LPA ini sangat penting sekali bagi kita. Mudah-mudahan ke depan ya anggarannya bisa dinaikkan lah, minimal kalaupun tidak sama ya lebih tinggi lah, karena 500 lah minimal. Posisinya gini, ketika kita ada kasus nih, ada pengaduan, kita kan harus berkunjung ke si korban, visitasi kayak gitu ya. Itu kan tidak hanya sekali. Nah, bahkan Pak Kabid dan yang lainnya juga, tim dari dinas juga sangat mengeluhkan kita berkunjung ke sana itu kan tidak hanya sekali. Sedangkan kan kita butuh juga untuk operasional beberapa kali. Kita juga kan tidak hanya kita berkunjung sampai ke proses inkrah di pengadilan. Karena ini bergerak sebagai NGO ya, jadi NGO. Artinya selain membuka keran dari pemerintah juga bisa membuka keran dari masyarakat. Sebagai sahabat-sahabat Pojok Pena di rumah, saya mengutuk dari hati Sanubari yang paling dalam, barangkali ada dilimpahkan rezeki lebih dan peduli dengan perlindungan anak, ya Anda mungkin bisa menyisikan sebagian rezekinya lah. Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa menghubungi nomor WA tersebut yang tadi, Kang Aris. Jadi mari bersama-sama kita bergandengan tangan untuk menjaga anak-anak kita ya dari predator-predator dan melindungi semuanya lah, demi kemajuan bangsa Indonesia dan terutama mungkin Kabupaten Majalengka dan Provinsi Jawa Barat ya. Terima kasih Kang Aris atas kehadirannya. Mohon maaf, semoga tayangan ini bisa dilihat oleh pemerintah Kabupaten Majalengka dan bisa diperhatikan. Bilahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop kekerasan pada anak. Salam ramah anak untuk anak-anak Kabupaten Majalengka. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe Pojok Pena.